Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yuk masuk. Silahkan duduk ya. Ya Bu. Gini Bu, aku tuh ingin cerita. Oke. Tapi bentar ya. Gimana nih posisi duduknya? Udah nyaman gak? Udah Bu, udah nyaman. Oke. Sok, kamu mau cerita apa? Jadi gini Bu, aku tuh ingin cerita masalah yang lagi dialamin sekarang. Kalau ibu boleh tahu nih, permasalahan apa yang kamu sedang alamin ini? Jadi gini, 2 minggu lalu teh aku ketahuan bolos sekolah sama orang tua. Terus pas di rumah teh aku tuh dimarahin sama orang tua aku. Jadi mereka teh nanyain kalau aku bolos dari sekolah. Akhirnya aku teh coba jujur sama mereka kalau emang aku teh bolos, dan bilang kalau alasan aku bolos teh karena gara-gara cara ngajar si gurunya teh yang gak enak Bu. Jadi aku bolos sekolah dan ketahuan, jadi aku tuh takut Bu. Oh iya. Udah berapa kali nih kamu bolos dalam seminggu ini? Udah 2 kali. Hmm, Jadi benar-benar takut sih Bu, takut banget dimarahin sama orang tua. Gitu sih Bu. Bentar. Ibu kurang ngerti nih sama perasaan takut kamu. Boleh gak kamu jelasin lagi nih maksud dari ketakutan kamu itu apa? Jadi aku tuh takut, jadi kalau seandainya nanti si orang tua teh bakal ngeberhentiin aku sekolah, terus juga motong uang jajan aku. Jadi ngerasa benar-benar takut banget Bu. Terus juga takut kalau nggak dibolehin lagi sama teman-teman aku. Oke, sekarang coba kamu jelasin deh apa yang sedang kamu alami. Jadi yang tadi ya Bu, ternyata ngerasa benar-benar takut. Terus juga malu sih Bu. Terus ngerasa tertekan juga. Jadi pengennya teh lari gitu Bu dari masalah yang lagi dialami sekarang teh. Oh iya, ibu ngerti sih, dan ibu juga prihatin sih dengar apa yang kamu rasain saat ini. Kayaknya nih dari hasil pengamatan ibu barusan, tampaknya semua hal yang kamu ungkapin ke ibu itu kayaknya nih dari hasil pengamatan ibu tadi. Nah, tampaknya semua hal yang kamu ungkapin ke ibu itu merupakan gambaran dari perasaan ketakutan kamu yang sangat luar biasa. Karena kamu sangat takut kehilangan perhatian dan rasa sayang dari orang tua kamu ke kamu. Iya bener banget Bu. Oke, sekarang ibu bertanya kepada kamu, gimana sih keadaan di kelas kamu sekarang? Kalau keadaan di kelas mah kayak keadaan kelas yang lain ya Bu, biasa gitu tuh. Gak ada bedanya, tapi guru-guru yang ngajar di kelas teh sering ngerasa bikin aku gak nyaman Bu. Jadi makanya kenapa aku tuh jadi sering bolos gitu Bu. Oke, sekarang ibu minta kamu untuk cerita ini perasaan selama ini kepada guru yang suka membuat kamu nggak nyaman gitu di kelas itu dan sehingga akhirnya kamu itu bolos. Bingung sih Bu ngungkapin perasaannya kayak gimana. Kalau gitu, coba deh kamu anggap ibu sekarang sebagai guru yang membuat kamu itu nggak nyaman di kelas, nggak apa-apa. Oh iya tuh. Ibu tahu nggak? Kalau aku teh sangat tertekan Bu belajar sama ibu. Sebenarnya aku teh muak sama cara ibu ngajar, yang misalnya cuma ngebentak, terus juga nyuruh aku buat nyatet buku, nggak ngasih aku kebebasan gitu dalam berpendapat. Dan ibu teh selalu ingin menang sendiri. Ibu tahu aku benar-benar muak banget gitu Bu ngelihat ibu, makanya kenapa aku bolos dari jam pelajaran ibu, biar biar ibu teh bisa memperhatikan perasaan aku di kelas. Oh gitu. Oke, baik. Sekarang nih, karena ibu juga dan kamu juga udah ngetahui nih gimana perasaan kamu kepada guru yang membuat kamu itu sering bolos dari sekolah. Sedangkan fokus permasalahan kita ini sekarang itu adalah perilaku membolos kamu. Nah, mengenai tindakan membolos kamu ini, apakah kamu tuh ngerasa gak sih kalau bagian dari tindakan bener sih teh? Nah, sekarang kan kita udah mengetahui nih bagaimana perasaan kamu kepada guru yang udah ngebuat kamu sering ngebolos dari sekolah. Sedangkan fokus permasalahan kita sekarang adalah perilaku membolos kamu. Nah, mengenai tindakan membolos kamu itu,
apakah kamu tuh ngerasa gak sih kalau membolos kamu itu merupakan bagian dari pelarian kamu atas rasa ketidakpuasan kamu kepada guru kamu di kelas? Iya Bu, bener kayak gitu. Jadi kalau ingat sama guru itu teh, aku teh bawaannya teh emosi, terus pengennya teh marah gitu Bu. Aku emang ngerasa tindakan bolos ini teh jadi itu teh buat pelarian aku biar nggak belajar di kelas gitu. Oke, Ibu maklumin ya hal yang barusan. Kamu emang ke bawah suasana. Kamu merasa bahwa tindakan bolos ini memang sebagian dari pelarian dari suasana nggak nyaman berada di kelas. Kamu sadar, kamu tuh sadar gak sih sebenarnya bagaimana akibat dari tindakan membolos ini, baik atau enggaknya pada diri kamu maupun buat orang tua kamu? Iya Bu, sebenarnya sadar. Bahkan aku ngalamin sendiri sampai aku benar-benar dimarahin sama orang tua di rumah. Dan juga tindakan aku yang bolos ini teh nggak ngebawa perubahan aku ke hal-hal yang baik gitu Bu. Aku malah bolos teh malah membuat aku sama orang tua teh hubungannya jadi tegang, dan juga eh, dan juga guru di kelas gitu Bu. Oke, nah dari penjelasan kamu tadi, Ibu tuh tahu ya bahwa kamu itu juga udah sadar gitu dari akibat yang timbul dari tindakan membolos itu. Nah, tapi kenapa tindakan membolos itu tetap kamu ambil sebagai jalan pelarian kamu atas ketidaknyamanan kamu di kelas? Aku bolos teh sebenarnya buat dapet perhatian, terus juga biar bisa didengar, dan juga aku bisa nyampein sama guru itu kalau cara ngajarnya itu sebenarnya banyak yang gak disukain sama siswa lain juga gitu. Kalau nggak pakai cara ini, aku nggak tahu harus pakai cara apa lagi buat bisa nyampeinnya gitu Bu. Oke, kalau gitu. Nah, dari jawaban kamu yang barusan juga, Ibu dapat mengidentifikasikan nih bahwa kamu tuh mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang enggak mengenakan gitu. Sehingga kamu lebih memilih untuk membolos agar dapat diperhatikan sama guru kamu. Nah, kalau menurut kamu gimana? Bener banget Bu. Aku tahu sebenarnya bolos itu bukan sesuatu yang tepat buat diambil gitu Bu, tapi aku udah benar-benar gak nyaman Bu diajar sama guru itu. Makanya cara aku buat melepaskan diri dari kepenatan pikiran ya dengan cara bolos gitu Bu. Oke. Kalau gitu yang terjadi di masa lalu ya udahlah ya, biar karena udah kejadian juga. Nah, yang penting adalah gimana nih kamu sekarang mampu menyadari kesalahan dan mau berubah. Yang harus dilakukan sekarang adalah kamu tuh harus nentuin tindakan-tindakan dan perilaku kamu di masa yang akan datang hingga kejadian membolos ini gak akan kejadian lagi. Iya Bu, saya makasih banyak banget sama Ibu atas nasihatnya. Tapi di sini saya bingung Bu, tindakan apa aja yang harus saya lakuin gitu buat biar saya teh nggak bolos-bolos lagi gitu Bu. Untuk itu nih, kamu harus sadar nah bahwa penyebab itu nggak cuma dari faktor luar, tapi ada juga dari faktor dalam diri kamu. Nah, hingga kamu tuh harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Iya Bu. Sekarang, Ibu ingin kamu menyebutkan kalimat. Nah, kalimatnya tuh gini, saya bertanggung jawab. Nah, gitu doang. Nah, untuk kalimat selanjutnya, kamu tentuin sendiri. Kamu bertanggung jawab atas apa gitu. Itu kamu aja yang tentuin. Iya Bu, saya bertanggung jawab atas perbuatan saya membolos dari sekolah, dan saya janji nggak akan ngulangi lagi. Oke, bagus. Sekarang dari segala proses konseling dan rangkaian konseling tadi, nah kita Bagus, aku mau Oke, nah sekarang dari segala proses konseling tadi yang telah kita lakukan, Ibu dapat gambaran atau Ibu bisa menggambarkan ya bahwa selama ini kamu mengalami masalah dikarenakan kamu tuh melarikan diri dari permasalahan yang kamu hadapin di kelas. Nah, yaitu kamu tuh gak mampu nyesuaiin diri dengan guru yang mengajar di kelas kamu, yang ternyata tidak sesuai juga dengan harapan kamu selama ini terhadap sosok guru tersebut yang mengajar di dalam kelas kamu. Iya Bu. Oke. Sekarang karena kamu juga tadi sudah mengungkapin nih perasaan kamu kepada guru tersebut lewat Ibu,
kelak itu Baik. Tiga. Nah, tadi kan kamu udah ngungkapin perasaan kamu kepada guru kamu tersebut lewat ibu kan ya? Iya Bu, tapi apa ya Bu yang harus aku lakuin gitu buat biar aku teh nggak bolos-bolos wae gitu Bu. Oke, nah sekarang ibu bisa nih ngasih kamu beberapa pengarahan atau arahan lah gitu yang bisa kamu pilih untuk ngatasin masalah membolos kamu itu. Nah, yang pertama, kamu tuh bisa coba untuk jauhi gitu lingkungan-lingkungan yang bisa memancing kamu untuk membolos. Kamu bisa memilih lingkungan yang lebih baik dan bisa menerima kamu sehingga kamu tuh mengurangi keinginan untuk membolos. Yang kedua, kamu juga bisa mencoba untuk menyesuaikan diri gitu terhadap kondisi lingkungan yang ada di hadapan kamu. Kemudian yang ketiga, kamu juga tuh harus menumbuhkan lagi gitu semangat kamu yang ada di dalam diri kamu. Dan kamu tuh harus bisa mengintrospeksi diri sendiri. Dan yang keempat, kamu juga harus bisa nih untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kamu. Kenapa? Nah, sebab dari penjelasan kamu tadi, dari permasalahan yang tadi, yang ibu tangkap, kamu tuh mengisyaratkan kurang gitu dalam memiliki kemampuan komunikasi yang baik terhadap guru. Nah, ibu rasa kamu cukup bijak ya untuk memilih beberapa solusi yang tadi dari arahan ibu. Nah, kamu tuh memiliki kebebasan memilih solusi penyelesaian yang didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang kamu perhitungkan sendiri sebenarnya. Oh iya Bu, makasih ya Bu atas nasihat sama arahannya. Insya Allah aku bakal ngejalanin arahan dari ibu dan juga nanti aku coba buat nyelesain masalah yang lagi dihadapi sekarang. Semoga beberapa arahan yang ibu kasih bisa mengatasi dan membantu perilaku aku biar nggak bolos-bolos lagi Bu. Iya, sama-sama. Ibu sangat senang kalau gitu mendengarnya. Nah, sekarang setelah proses konseling, semoga dengan keputusan yang nanti kamu ambil akan bermanfaat dan membantu diri kamu sendiri untuk menjadi yang lebih baik. Nah, apabila kamu mengalami masalah, ibu di sini selalu siap kok untuk membantu kamu. Ibu tunggu ya perkembangan berikutnya dari kamu. Nah, karena mungkin untuk wawancara konseling kita cukupkan aja ya. Ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita tadi bisa semakin jelas. Hal-hal yang dapat ibu simpulkan, yang pertama nih, kamu membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas yang tidak membuat bentar ya Teh. Nah, wawancara konseling kita selesai aja ya. Ada baiknya ibu dan kamu juga nih bisa menarik kesimpulan agar proses konseling kita tadi bisa semakin jelas. Hal-hal yang dapat ibu simpulkan yang pertama yaitu kamu membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas yang tidak membuat kamu nyaman. Yang kedua, kamu mengetahui bahwa tindakan membolos itu salah, tapi kamu tetap melakukannya karena tidak ada cara lain untuk menyampaikan keinginan kamu kepada guru kamu itu. Kemudian yang ketiga, kamu menyadari bahwa penyebab perilaku membolos kamu tidak hanya datang dari luar, tetapi dari dalam diri kamu sendiri, yang terungkap melalui beberapa teknik konseling yang ibu lakukan tadi, sehingga dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan menyimpulkan masalah yang sementara. Kemudian, oke lah kalau gitu untuk konseling hari ini kita cukupkan aja ya. Nanti kita coba jadwalkan lagi sesi konseling yang berikutnya. Nah, ibu juga tunggu nih perkembangan dari kamu berikutnya gimana. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Saya balik lagi ke kelas ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya.